Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Ton Senin ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Asia, Salsa Asia. Panggil jenenge rek. Weton Senin yang akan diangkat derajatnya, kok bisa padahal saya nggak punya ilmu batin. Ilmu batin itu adalah memahami dirimu gitu loh. Ya, paham enggak Anda ini teman-teman Weton Senin itu ya. Setiap orang itu punya ilmu batin. Cuma posisinya tinggi atau tidak tergantung dari laku batin yang dia kerjakan. Misalkan teman-teman Weton Senin ya, hidupmu itu penuh dengan masalah. Ya, itu pada dasarnya itu juga akan melatih kemampuan batinmu. Ketika kamu ngempet prihatin, itu kan olah batin. Nah, tinggal Anda gunakan apakah itu olah batinmu itu negatif atau positif. Nah, masalahnya ada di sana. Ketika Anda katakanlah kena masalah, ya, terjebak oleh masalah dan sebagainya, terus kamu gunakan untuk hal yang sifatnya negatif, berarti batinmu mbok olah sing elek. Tapi ketika kamu kena masalah, batinmu mbok olah sing apik, mbok gawe ngempet, gawe zikir, gawe poso, batinmu akan muncul. Dan ilmu batin ini akan muncul dengan sendirinya, akan terhubung dengan sang guru sejati. Siapa? Tuhan. Akan muncul bisikan-bisikan gaib. Nah, kalau Anda tidak pernah mengalami bisikan gaib, ya, bisikan yang itu berasal dari dirimu sendiri, yang biasanya itu ada sisi positif, ada negatif. Ada juga ikut nimbrung, katakanlah kalau itu kamu ketempelan makhluk halus juga akan bicara. Atau Anda punya kodam akan ikut bicara juga. Makanya ilmu batin ini ya, terhubungnya itu kaitannya dengan pembersihan batin, pembersihan jiwa, pembersihan rohani. Jadi tidak perlu heran ya teman-teman Weton Senin kalau Anda ini terbiasa ya, membersihkan batin. Ya, membersihkan batin itu dari sifat-sifat yang negatif itu dengan menjalankan perintah Tuhan. Iri, dengki, hasut, hasad dan sebagainya, ngamuan, emosian, pokoknya penyakit hati ya. Kamu cari ya, di internet, di Google, penyakit hati itu apa saja ya, itu akan muncul macam-macam. Terus periksa di dalam dirimu ya, kira-kira ada enggak penyakit batin itu di dalam dirimu? Ketika ada, bersihkan. Ketika kamu sudah membersihkan ya, maka kamu akan memiliki batin yang tajam. Kamu akan bisa merasakan informasi-informasi dari alam semesta. Kamu akan bisa membaca energi ya, kamu akan tahu bahasa-bahasa tumbuhan, bahasa hewan, bahasa alam semesta ini Anda akan tahu ya, yang itu hanya bisa dirasakan oleh batin ya. Pernahkah Anda ini katakanlah ya, misalnya Anda ini pergi ke mana, misalkan pergi ke Hongkong, tidak bisa bahasa apa yang kamu gunakan? Pasti bahasa isyarat. Misalkan seperti itu. Makan. Nah, bahasa-bahasa semacam ini asalnya dari mana? Dari batin. Ya, bukan dari pikiran saja. Pikiran itu di casingnya, ya, batin itu di dalamnya. Jadi kalau teman-teman Weton Senin terbiasa membersihkan diri, membersihkan batin, maka Anda akan memiliki yang namanya mata batin terbuka. Nah, itulah dasar mata batin terbuka itu seperti itu. Ya, mampu merasakan, mampu membaca, mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi dengan batin. Kalau Anda sudah seperti itu, wah, luar biasa. Ya, silakan dipraktekkan kemampuan olah batin. Ya. Dan setiap orang punya
Yang membedakan cuma kuat atau tidaknya, besar atau kecilnya. Nah, itu bergantung dari perjalanan hidupnya. Kalau Anda terbiasa puasa, terbiasa berzikir, meditasi, ya batinmu kuat. Tapi kalau Anda belas, ya tidak tahu poso, tidak tahu zikir, tidak tahu meditasi, ya batinmu pasti lemah. Kena masalah didik pasti munting. Nah, itulah batin itu seperti itu. Batin itu adalah jalur energi, ya, ketersambungan dengan Sang Maha Pencipta. Coba kalau Anda berdoa di mulut saja, tidak bakalan kamu dikabulkan. Tapi ketika kamu berdoa dengan batinmu, ya, maka muncul yang namanya penghayatan penjiwaan. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi ilmu batin itu ya setiap orang itu punya, ya. Tinggal dia itu paham atau tidak, ya. Mau tidak untuk mengasahnya, ya. Karena ilmu semacam ini ilmu laku, ya, bukan ilmu sekedar teori saja, ya. Guru pembimbing ini hanya bisa memberikan kisi-kisinya, ya, seperti yang saya sampaikan ini kan kisi-kisi saja. Tapi karena prakteknya setiap orang itu pasti beda, tergantung dari wadah batinnya, ya. Mau ndak Anda membesarkan wadah batin, mau ndak Anda itu mengasahnya melalui spiritual Anda, yo ibadah, ya. Kalau Anda muslim, yo sholati, yo wirite, yo dikire, yo posoi, bukan yang wajib saja, ya. Tirakat itu lebih kepada yang sunnah, ya. Demikian saudaraku tahun Senin, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat, ya, bisa Anda praktekkan, bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.